Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan atas kasih keberkahan. Hari ini kita ada sebagai kita. Dan pagi hari ini kita ada dalam tata ibadah minggu model minggu. Kita akan ada dalam ibadah sesi KPI dengan tema berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Dan akan dibagikan berkat kebenaran firman Tuhan adalah Mama Pendeta Konstansa yang menerima sehat. Dan untuk itu kita persiapkan diri dan saya jemput hamba Tuhan untuk menempati posisi yang ada. Kepada petugas dipersilakan. Iya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan kita ada menjalani kehidupan kita sepanjang satu minggu ini. Dan selayaknya orang yang merasakan sukacita penyertaan Tuhan, kita memuliakan, membalas kebaikan Tuhan yang kita bernyanyi kepada Tuhan. Dan untuk itu dengan tepuk tangan dan penuh semangat, mari kita akan bersiap yang mengatakan bangkit surga nama Yesus. Kita menyanyi yang pertama, kita duduk, yang kedua saya untuk kita semua bangkit berdiri. Kami bertepuk tangan. Tinggalkan semua hati yang ada di rumah, percaya bahwa Yesus bisa berdiri. Sampai kita bertepuk tangan, kita menyanyikan senyum.
Kita akan melakukan pujian ini, kita akan nyanyi dan bersorak. Dengan dipandu oleh slide, secara bergantian kita akan melakukan pujian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita akan pujian yang mengatakan, Bapa Engkau semua. Betapa baik kebaikan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini sebentar kita akan pujian yang menyatakan Bapa Engkau semua. Kasih-Mu melimpah
Bapak Mama jemaat Tuhan, terlalu banyak kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Namun terkadang yang kita balas kepada Tuhan adalah tidak sepantas yang Dia berikan kepada kita. Sering kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau melimpahkan kami. Engkau mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami yang sering kami lakukan menyakiti hati kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia biasa, penuh dengan noda dan dosa. Banyak kali kami menyakiti hati orang tua kami, menyakiti saudara, menyakiti sesama saudara kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami untuk memperoleh keselamatan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian dan menyatakan Tuhan yang berkuasa. Dengan barang fana dan
memasuki firman Tuhan. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihmu bangkit serentak. Aku tidak akan melakukan murkamu yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan engkau kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikian kata Hosea 11 ayat 8 sampai 9. Bapak Mama, kita telah merasakan kemurahan Tuhan. Kita kembali dilayakkan, maka kita patut bersukacita. Kita akan angkat pujian yang menyatakan kami puji dengan riang. Pada baitnya yang pertama kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nanti bait yang kedua kita bersalaman sambil lihat di samping kiri kanan umat. Iya, minta maaf kita sedikit. Tapi itu bentuk dari rasa sukacita, bentuk dari anugerah yang Tuhan sudah kasih. Kita tidak menganjur. Oke, kita akan pujian yang mengatakan kami puji dengan riang.
Saudara dipersilakan. Selagi hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, engkau selalu besertaku. Tak pernah aku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan,
setiap kita yang membuka hati, membuka diri untuk senantiasa berbahagia. Baik Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, puji-pujian dalam kita angkat di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan yang akan berbicara firman Tuhan pagi hari ini adalah Pendeta Kostasa Agung dan Manusia. Untuk itu kita akan pujian yang mengatakan kusiapkan hati. Ya Allah, firman yang hidup, kami tunduk dalam sembah sujud
sambil memohon kasih dan kuasa Roh yang kudus melingkupi kami. Dikala membaca dan merenungkan sabda, tolong kami oleh hikmat-Mu tuntun kami pada jalan yang benar, tidak saja mendengar, tapi lebih jauh dari itu melakukannya, di siaran hidup dan iman di dunia ini. Kuasai hamba-Mu yang menyampaikan, juga semua kami yang mendengar dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami mohon. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 hingga 46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian jawaban dengan Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Ada cita-cita kok Bapak Mama sudah Tuhan, itu pasti setiap hari Minggu itu ada sukacita, karena Tuhan membangkitkan kita dari ketidakberdayaan
dari kelemahan, berbagai-bagai pergumulan, terkhusus 1 minggu ya kita jalani kehidupan ini. Tuhan beri semangat lagi bagi kita di hari baru, hari perhentian yang kudus untuk beribadah. Tidak mungkin tidak ada sukacita. Saya yakin semua hidup sukacita. Apalagi hari ini kita beribadah gunakan liturgi model 5. Jadi ini perdana untuk kita. Kita sementara menjemaatkan model-model liturgi. Ada 5 model. Jadi nanti Bapak Mama kita bisa lihat liturgi yang satu berbeda dengan yang lain. Di model 5 di agak lain ya, tepuk-tepuk tangan, ya, seperti itu. Tapi firman sudah berubah. Firman sudah berubah. Untuk selama-lamanya firman Allah itu tidak berubah. Bapak Mama sudah Tuhan, hari ini dengan tema berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Kekasih Tuhan, semua kita punya pengalaman rindu berjumpa orang-orang yang kita kasih, ya. Rindu berjumpa anak-anak, rindu berjumpa kakak adik, rindu berjumpa orang tua, rindu berjumpa saudara, ya, orang-orang yang punya ikatan ikatan darah dengan kita, ya, karena kawin mawin, sebagai orang bersaudara atau berindu, gitu ya. Bahkan kalau di jauh-jauh bersaudara kita, anak-anak, keluarga kita, orang tua kita ada di tempat jauh, kita rindu tuh tiap menit, tiap detik, tiap menit, tiap detik. Begitu kok Bapak? Betul kok? Amin. Amin. Jangan sampai ada yang bilang, biar Mama Pi mau 3 tahun supaya. Kalau Mama sudah ada begini, enak nah. Karena kok sudah dapat foto-foto. Ya. Kalau Papa sudah ada, biar Papa mau Pi berapa lama supaya. Soalnya kalau Papa ada, nih Papa bersuara menggelegar. Kita semua sport jantung dalam rumah. Jadi, besok rindu, ya. Papa sudah ada sekolah biar begitu, tapi rindu karena kasih dan sayang, Papa pasti ingat. Dan Papa Mama, apabila terjadi perjumpaan, kalau rindu itu sudah terjawab, ya, kita mulai lepas kangen, maka sukacita betul meluap-luap. Sukacita kok tidak Papa? Atau saat bertemu yang dirindukan kurang, marah-marah, ya. Lu kenapa kita lama? Ya, saya yakin tidak pasti sukacita meluap-luap, ya, sukacita meluap-luap. Bahkan kita mau buat apa saja sebagai ekspresi sukacita kita mau korbankan apa saja untuk merayakan perjumpaan. Itu pasti. Rindu ketemu anak yang jauh datang, apalagi sudah tahun-tahun pasti datang untuk merayakan, ya. Kita rayakan. Itu wajar Bapak. Itu sangat manusiawi, sangat manusiawi. Kekasih-kekasih itu kan kita bayangkan. Kalau perjumpaan seperti itu saja sudah sangat-sangat menyenangkan. Ya, perjumpaan dengan orang-orang terkasih karena hubungan darah, sebagai suami, istri, orang tua karena kawin mawin dan seterusnya, itu saja sudah menyenangkan. Apalagi perjumpaan dengan Tuhan yang darinya nafas masih kita miliki sampai detik ini. Kita masih bisa bernapas ini karena Tuhan. Bagaimana tidak menyenangkan kalau terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Hanya sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang rindu Tuhan. Ya, masih ada orang Kristen yang rindu Tuhan. Buktinya di San Peduli, mau gereja, mau ibadah di San Peduli. Dia bilang soal iman itu nanti dulu, kan mati nanti, bukan ini hari. Oke lah, tapi mati sampai tunggu tua, mati sampai tunggu sakit. Itu kenyataan, itu realita yang tidak bisa dipungkiri. Bapak saudara Tuhan, karena itu perjumpaan dengan Tuhan sesungguhnya jauh lebih menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan. Kalau
Bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Tema menjawab. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Ada orang yang pada prinsipnya dia tidak mau ketemu sama-sama. Dia bilang, kok soal iman kan beda dengan Tuhan? Peduli amat dengan dia. Dia bikin sakit hati lah. Ada orang tidak pakai alergi benar-benar alergi untuk orang sangat egois sekali, egosentris, dari oleh untuk diri. Berarti segala sesuatu dari oleh untuk diri. Beda ya kalau teosentris, artinya semuanya dari oleh untuk Tuhan. Tapi dia tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Karena itu di ibadah dia selalu peduli ya, di gereja selalu peduli. Nah, kalau tadi di awal renungan sudah digambarkan perjumpaan kita dengan orang-orang terkasih, suami, istri, anak, orang tua, kakak adik, itu gambaran tentang orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, ya. Maka tema hari ini mengajak kita fokus. Kita fokus kepada perjumpaan dengan Tuhan di dalam sesama. mengorbankan anak tunggalnya untuk menyelamatkan kami, tak mampu membalas kasihnya, besar cinta kasih sayangnya. Dengan hati yang tulus ikhlas mengasihi pada umatnya. Kita berdaya sendiri, aku ingin menikmati dalam surga yang penuh damai. Sana aku mendapat sentosa, tak mampu membalas kasihnya, besar cinta kasih sayangnya. Dengan hati yang tulus ikhlas mengasihi kita semua. Saya berjemaat Tuhan, kita ada
malaikat yang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, Bapak jemaat Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan itu rasa bahagia. Saya jatuh kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bersenang. Silakan, mari kita berikan yang terbaik.
Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah tertunggal, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar memelihara kehidupan kami, menuntun kami dari waktu ke waktu sampai detik ini. Kami dituntun masuk dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah di hari perhentian-Mu yang kudus ini. Kami percaya Allah terus menyertai kami hari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena itu menjauhkan kami dari kekhawatiran, dari kecemasan, kebimbangan, karena sesungguhnya Allah ada bagi kami. Rancangan-rancangan damai sejahtera yang melingkupi kami semua, tanpa memandang bulu, tanpa memandang batasan, latar belakang apa, siapa, bagaimana seseorang. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini benar-benar kami bersyukur dan bersukacita dalam ibadah ini, karena firman Tuhan meneguhkan iman kami. Engkau menuntun kami untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami ada pada kelompok orang-orang yang benar, sehingga jika tiba waktu Tuhan Yesus datang kembali, kami disambut masuk dalam kekekalan, dalam rumah Bapa di surga. Sukacita besar bagi kami semua dikala kami ada dalam persekutuan ibadah, iman kami diteguhkan, jiwa disegarkan, hati berlimpah sukacita karena Tuhan terus ada dan bertahta di segenap hidup dan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan melakukan semua yang Tuhan kehendaki, melayani sesama dengan penuh sukacita tanpa sungguhan. Biar kami ada dalam kehidupan sesama, mau peduli dalam kehidupan mereka, peka dengan situasi kondisi di sekeliling kehidupan kami. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing sebagai suami, istri, papa, mama, anak-anak, saudara bersaudara. Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kami pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan dapati ada pergumulan pribadi yang tidak mampu kami utarakan kepada sesama, kami hanya mau curahkan isi hati kami kepada-Mu ya Allah, penjawab doa yang pasti. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak hanya sekedar simpati tetapi juga berempati. Engkau punya kasih yang benar-benar menyentuh hati dan segenap hidup kami. Engkau berbelas kasih ya Tuhan Yesus. Karena itu biarlah Engkau mengangkat segala pergumulan, segala beban yang menghimpit kehidupan kami, yang membuat kami tidak berdaya untuk melangkah menapaki hari hidup dan juang kami di dunia ini. Biarlah Tuhan beri semangat bagi kami, Tuhan beri pengharapan bagi kami, teguhkan iman percaya kami, biar kami didapati memiliki kasih yang tulus ikhlas kepada-Mu ya Tuhan. Dengannya kami dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan, mengisi waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam tanggung jawab iman yang sungguh kepada-Mu ya Allah. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus penjawab doa yang pasti kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Tidak akan ada dalam keputusan dari kami. Untuk itu saya bersama Tuhan berdiri akan usia yang akan menerima kasih. Segala pernyataan Tuhan dan dia akhir
Mari dikasih Tuhan arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita pulang ke dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, mari kita menunjukkan diri kita dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa. Oleh karena kasih dan tuntunan bagi kami, jemaat Al-Fatihah Venus Jakarta, sehingga kebaktian syukur minggu pagi hari ini boleh kami langsungkan dan kami ikuti dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Beta ada, sama pele di bawah.